Hi there! Come join PT Melintas Cakrawala Indonesia as we visit schools and explore how students learn. Meet best friends Coco, Fluey, Worm, Lori, Vizu, Audrey, and Speed. They are all in the same class at school. Children learn in different ways, and this becomes more evident when they start formal schooling. What challenges do the students face in class? Given the same assignment, we see here 8 ability domains that influence students' learning style. When the student struggles with one of the domain, it makes learning harder. Let's take a look. Coco struggles with comprehension. After reading the instruction, she was still confused on what she was supposed to do. I don't understand what I just read. Fluey struggles with fluid reasoning. He cannot apply reasoning to unfamiliar problems. I wonder what comes after this. Worm struggles with short-term working memory and loses information quickly. There are too many things to remember. I've already forgotten the first point. Lori struggles with long-term memory retrieval. She has trouble recalling facts even though she learned them before. I don't remember learning this. Vizu struggles with visual spatial processing. It's hard to perceive shape, form, and images. Oh no! These numbers look like they are swimming on the page and won't line up. Audrey struggles with auditory processing. It's hard to process what her friend and teacher are saying, especially when there are distractions. I don't understand what you're saying. There's too much noise. Speed, a nickname he got because he's the fastest runner in class, struggles with processing speed. He always runs out of time doing assignment because it is hard to process even easy basic tests. I hope I don't have to take notes. I write so slow. We'll never get this done. Researchers have come to agree that people don't have just one single general ability, but many abilities that are organized in a hierarchy. Students would be able to learn more effectively if their teachers knew how to identify the root of students' learning difficulties. It's easy for some students to grasp an assignment right away, while others struggle and some who can't understand disengage. Educators and assessors need multiple data points in order to truly understand how each student learns. So what can we do about this? Professors Cattell, Horn, and Carroll reference over a century of research on human intelligence and developed the CHC model. It's the best validated model of human cognitive abilities. PT Melintas Cakrawala Indonesia, or MCI for short, is using this CHC model to develop new cognitive assessment known as the AJT-COG test. This AJT-COG test is one of the most comprehensive individually administered measures of intelligence in the world. The AJT-COG test was developed specifically for students in Indonesia and identifies how students learn. So how do students benefit? It identifies students' strengths and weaknesses in 8 broad cognitive abilities. It helps teachers understand how each student in the class learns. The teachers also better understand how the student processes information, learns from experience, and adapts to the environment. The teachers uses the AJT-COG test result to develop Individualized Education Program, or IEP. With their IEP and well-trained teachers, the students can now achieve their learning goals. Bahwa kegiatan ini, webinar series ini dilakukan atas kerjasama PT Melintas Cakrawala dengan Yayasan Dharma Bermakna. Dan perlu diketahui bahwa PT Melintas Cakrawala saat ini mempunyai suatu alat tes yang disebutnya sebagai AJT-COG test. AJT-COG test ini merupakan satu-satunya tes kognitif pertama di Indonesia yang dikembangkan kerjasama antara PT MCI atau PT Melintas Cakrawala Indonesia dengan Yayasan Dharma Bermakna dan bekerja sama dengan Fakultas Psikologi UGM serta disupervisi langsung oleh Dr. Kevin McGrew, pakar psikometri yang membuat teori CHC. Dan alat tes ini disebutnya sebagai AJT-COG test yang digunakan untuk anak usia 5 sampai dengan 18 atau 20 tahun, untuk usia sekolah dasar sampai dengan menengah ke atas. AJT-COG test ini merupakan tes kemampuan kognitif pertama
yang khusus digunakan untuk anak-anak Indonesia berbasis EPA standar. Jadi alat tes ini merupakan salah satu alat tes yang berbasis kelas dunia, dan ini dibuktikan melalui salah satu buku, yaitu bukunya berjudul Contemporary Intellectual Assessment yang diedit oleh Don Flanagan dan Erin McDonough. Di situ tertulis seperti yang digaris bawahi warna merah, the AGT Cognitive Assessment Test will be one of the most comprehensive individually administered tests of cognitive abilities in the world. Jadi AGT Cognitive Test ini salah satu tes kognitif yang komprehensif, yang diadministrasikan secara individual, dan ini khusus digunakan untuk anak Indonesia, usia 5 sampai dengan 18 atau 20 tahun. Oke. Membuang waktu lagi, saya persilakan kepada Diana untuk memulai presentasinya. Silakan Diana. Oke, thank you. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian, ayah dan bunda sekalian, apa kabarnya? Ketemu lagi dalam sesi kedua kali ini. Oke, kita mulai biar nggak lama. Saya akan share. Baik. Oke, sudah terlihat jelas ya? Oke. Iya, selamat siang. Perkenalkan bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin hari ini baru ketemu sama saya. Nama saya Diana. Mungkin ada juga yang udah pernah ikut sesi sebelumnya. Nggak apa-apa, ketemu lagi kita di sini. Baru dari Sabtu kemarin ya ketemuan. Jadi hari ini saya akan lanjutkan dengan sesi kedua, di mana topiknya di sini sudah bermain dengan topik-topik masing-masing berbeda-beda. Nah, hari ini saya akan memulai dengan topik mengenai cerdas mengatur waktu selama di rumah saja. Bagi yang belum ikut sesi 1, nggak apa-apa, itu materinya bisa dilihat nanti di YouTube, lebih penjelasannya pada saya, biar tahu ada apa sih dengan webinar serial ini. Jadi, pada dasarnya webinar yang diadakan oleh MCI saat ini adalah serial bentuknya, tapi boleh mulai dari mana aja, sebenarnya bisa aja, tapi untuk memahami secara utuh mungkin bisa melihat di sesi 1. Nah, untuk memulai lebih dalam pada sesi mengatur waktu saat ini, mungkin saya akan sedikit ambil key point utama dari sesi pertama. Di dalam sesi pertama itu kita membahas tentang bagaimana caranya bekerja dan belajar bersama anak di rumah selama pandemi COVID ini gitu ya. Jadi memang konteksnya dalam pembahasan ini saya sedemikian rupa untuk membahas kondisi kita saat ini. Karena kita semua dalam kondisi yang sama gitu. Ini kondisi seluruh dunia sebenarnya. Nah, key point-nya adalah ketika kita bicara tentang perubahan gaya hidup dari yang sebelum WFH menjadi WFH, biasanya terjadi perubahan emosional. Nah, perubahan emosional itu bukanlah sesuatu yang harus dikerjain duluan. Ibaratnya yang dihadapi atau diselesaikan dulu itu bukan emosionalnya ternyata. Tapi ada beberapa pondasi-pondasi awal yang harus kita benahi terlebih dahulu, dan di situ adalah ruang dan waktu, kemudian relasi, baru sedikit demi sedikit emosionalnya juga akan dirilis. Maka dari itu pada sesi kedua ini kita akan bicara lebih mendalam tentang pengaturan waktu. Sesi ini ke depan objektifnya apa? Setiap seminar saya selalu membicarakan tentang objektif biar kita punya ekspektasi yang sama satu dengan yang lainnya. Yaitu kita akan membicarakan bagaimana caranya kita mengatur dan penerapannya seperti apa. Dan konteksnya di sini adalah konteks langkah-langkah dengan kondisi kita saat ini. Biar nggak berlama-lama, kita langsung mulai aja ya. Oke, seperti biasa kalau mau tahu konteksnya, biasanya saya akan selalu memaparkan situasi kita saat ini. Itu sudah menjadi suatu pola. Saya berharap setelah selesai 1 jam ini, atau makin lama makin ikut seminar-seminar berikutnya, akan terlihat pola-polanya. Bahwa kalau kita mau menangani sesuatu, kita harus tahu dulu situasinya. Nah, situasi di sini saya sengaja menjabarkan kalau ada muda bisa lihat, di situ ada, ini cuman apa ya, simulasi lah ya, simulasi bagaimana kondisi jadwal sebelum WFH, dan nanti bagaimana sudah WFH. Di sini kalau ini mungkin nggak related
kalau lagi bulan Ramadan juga ya. Tapi saya ngambil situasi ketika kita kalau waktu zaman heboh-hebohnya, kalau lagi kerja biasa macet ya. Jadi kita bisa lihat di sini, ada waktu dari jam 6 sampai seharian, sampai jam 6 berikutnya, 24 jam. Kemudian ada saya bagi jadi kegiatan ayah, kegiatan ibu, kegiatan kakak, dan kegiatan adik. Saya sengaja berikan warna yang berbeda-beda. Kalau kita bisa lihat, warna yang sama itu kuning, itu artinya aktivitas di rumah. Warna yang berbeda, biru ayah, pinknya ibu, kakaknya hijau, adiknya itu warna jingga ya. Oke. Nah, itu berbeda maksudnya apa sih? Dari waktu jam 7 pagi hingga jam 7 malam, biasanya aktivitas ayah, ibu, kakak, dan adik ternyata benar-benar beda tepat. Gitu ya. Lalu nanti di jam malam baru kembali rumah, di mana 8 jam itu sebenarnya tidur kira-kira. 4 jam lagi aktivitas. Berarti aktivitas yang benar-benar ayah dan bunda bersama anak-anak tuh sebenarnya 4 jam, terutama di hari biasa. Gitu. Lalu bagaimana dengan kondisi WFH saat ini? Kalau kita lihat kondisi WFH saat ini, itu warnanya kuning semua ya. Artinya aktivitasnya sama-sama semua di rumah, 24 jam, 7 hari. Selama 7 hari. Jadi setiap hari, itu aktivitas sama. Ya, ada satu lingkari, apa yang maksudnya di sini? Yang dilingkari adalah, ini adalah perubahan yang saya bilang, atau mungkin di sesi sebelumnya saya bilang, ada perubahan gaya hidup nih, dari sebelum WFH jadi WFH. Yaitu dan letak permasalahannya adalah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di area yang berbeda-beda, waktu yang sama, berada di tempat yang sama. Dan bahkan bisa harus saling membantu. Nah, inilah dasarnya kenapa butuh ada pengaturan. Maka itu saya bikin 3 poin yang harus diatur. 3 area yang harus diatur. Pertama, yaitu kebutuhan dan keinginan siapa? Anggota keluarga semuanya. Nggak cuma ayah dan nggak cuma bundanya aja, tapi anak-anaknya juga gitu ya. Kedua, adalah jadwal kegiatannya. Kalau udah tahu, saya mau ini, saya butuh ini, lalu jadwalnya harus diatur. Ketiga, area yang harus diatur adalah pemanfaatan ruang di rumah. Kenapa ini spesifik banget di rumah? Ya karena kita harus mengikuti kebijakan yang ada. Jadi ruang lingkupnya hanya di rumah aja. Inilah 3 area. Pertama, itu bayangnya. Jadi udah mulai tergambar sedikit demi sedikit masalahnya apa, lalu area mana yang harus kita kerjain duluan. 3 area ini. Oh, ini dijawabnya berarti langsung aja lebih ke reflection aja kalau gitu. Habis ini saya akan bahas. 1. Apakah ayah bunda lebih sering merasa tertekan dengan kegiatan-kegiatan dilakukan? Kan biasa kalau kita punya tujuan sesuatu, lalu kita merasa kayak, aduh capek banget sih harus ngerjain ini, gitu ya. Apa sih? Nah ini, polling udah keluar. Berarti yang pertama, itu dari saya tanyakan, apa sih yang paling sering Anda pikirkan saat melakukan sesuatu? 1. Seringkali fokus pada penderitaannya saat menjalani sesuatu, sampai akhirnya lupa tujuannya. Kedua, biasanya ya bunda mungkin lebih sering menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan saya ini banyak yang belum berubah nih, tapi ingin hasilnya berbeda. Atau ketiga, seringkali ya dan bunda merasa lebih takut menghadapi kegagalan yang pernah terjadi di masa yang lalu, gitu ya. Jadi, udahlah nggak usah dicobain lagi. Apa yang keempat, saya sudah lama tidak membuat tujuan yang saya capai. Jadi let it flow aja, jalanin aja. Yang mana kira-kira? Coba silakan, karena ada prinsip dasar kita dalam membuat pengaturan dalam hidup. Yang akan saya share hari ini pendaftarannya tentang pengaturan ini mendasar banget. Ini sebenarnya bisa dilakukan dalam hal-hal kehidupan, aspek-aspek kehidupan lain. Tapi tentunya dalam 1 jam ke depan ini saya akan lebih fokus pada kehidupan konteks ayah dan bunda di rumah bersama anak dalam kondisi pandemi ini. Prinsip dasar pertama, tadi sering kepikiran ya bahwa aduh kayaknya kalau saya mau A tapi capek banget harus melakukan ini banyak. Saya pengen anak saya bisa mandiri, tapi nemenin dia tiap hari, ngajarin, udah diajarin berjam-jam, besok lupa, ngulang lagi, kayaknya setiap hari ngulang mulu gitu, kayak dejavu gitu, ngulang-ngulang terus gitu ya. Nah, sebenarnya dalam asuransi pertama yaitu semua itu ada prosesnya.
Seringkali kita fokusnya pada penderitaannya, padahal sebenarnya harus kita fokuskan adalah pada hasilnya. Mungkin yang paling related adalah ketika ya bunda saat dalam proses bundanya dalam proses kehamilan. Itu sudah hamil pasti banyak suka dukanya ya. At least aja pinggangnya pegel gitu ya. Tapi kenapa bunda biasanya menikmati itu proses itu? Padahal mungkin prosesnya itu penuh penderitaan, karena pada yang difokuskan adalah pada, aduh saya menantikan buah hati saya lahir, kayaknya lucu banget segala macam. Nah, itulah sebenarnya mindset yang harus dibentuk dalam proses paling dasar dalam pengaturan, yaitu berfokus semua itu adalah proses, fokusnya pada hasil akhirnya. Yang kedua ada sebab, ada akibat. Artinya apa yang kita lakukan sekarang ini tentunya pasti ada akibatnya. Jadi tindakan apapun tadi mungkin ada beberapa yang sering berpikir bahwa aduh saya udah lama melakukan kegiatannya gini-gini aja. Tapi saya sebenarnya pengen hasil berbeda gitu ya. Karena adanya hukum prinsip dasar ada sebab ada akibat, artinya kalau kita ingin hasil berbeda, tentunya yang harus dilakukan pertama kali adalah mengubah pola yang saat ini supaya hasil berbeda. Kalau yang kita lakukan sama, otomatis hasilnya pasti akan sama. Prinsip ketiga, tentang masa lalu dan masa depan. Masa lalu tidak sama dengan masa depan. Jadi bagaimana memanfaatkan kegagalan itu sebagai perbaikan di masa lalu. Seringkali kita merasa takut. Tadi ada beberapa yang suka berpikir, aduh kayaknya udah dicobain deh kemarin, saya udah mencoba cara A, saya udah mencoba cara B, dan gagal terus, gitu ya. Padahal, kalau kita menelusuri lebih jauh, dalam cara-cara A atau B, pasti ada 1-2 hal yang menjadi insight atau catatan penting untuk kita mengubah di masa depan. Yang ketiga adalah, reward adalah kunci dari motivasi diri. Yang keempat, motivasi diri. Motivasi ini diciptakan dengan tujuan baru dan perayaan keberhasilan. Maka tadi ada mungkin yang paling banyak tadi persentase paling besar adalah di poin pemikiran bahwa ya udah saya selama ini jalanin hidup tujuannya gini aja, let it flow aja gitu ya. Padahal ketika kita men-set up goal, apalagi dengan goal-goal baru, biasanya kita akan punya motivasi yang berbeda, tanpa sadari kita akan berkembang. Nah, ini adalah 4 prinsip dasar selanjutnya. Kalau sudah paham prinsip dasar, saya akan masukin dengan sikap dasar. Kalau prinsip itu sebagai kayak teritori ya, pondasi-pondasi. Sikap itu apa yang kita lakukan supaya itu bisa terlaksana. Ada 3. Yang pertama, bersikap proaktif. Saya nggak biasanya orang lebih sering mendengar kata reaktif. Reaktif tuh kayak kalau dulu saya di sekolah dikasih mentos meledak gitu, reaktif banget gitu ya, meledak gitu. Jadi ada masalah langsung meledak. Nah, proaktif itu kebalikannya berarti. Jadi proaktif itu adalah sikap respon kita terhadap suatu stimulus atau suatu masalah di mana fokusnya itu adalah cara berpikir mindset, apa sih yang bisa saya lakukan supaya masalah itu terselesaikan. Tapi bukan malahan berfokus pada kelemahan-kelemahan apa salahnya ini, salahnya itu. No, tapi kebalikan. Apa dengan ada masalah itu, apakah yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki situasi itu? Itu adalah sikap proaktif. Kedua, semuanya mulai dari tujuan, impian. Mungkin dengan prinsip dasar yang pertama tadi, ingat ya, ini kan nyambung tuh ya. Prinsip dasar pertama, semua proses. Ketika kita bayangkan dengan jelas, wah nanti akhirnya seperti ini, itu akan lebih mudah kita melalui semua kerja kerasnya. Tentunya, untuk mencapai tujuan itu, harus ada prioritas yang utama dan penting. 3 sikap dasar ini adalah sikap yang harus didasari, yang harus dilakukan selama langkah-langkah mengatur waktu bersama di rumah. Oke. Kalau gitu, kita lanjut. Kalau tadi udah prinsip dasarnya, sikap dasarnya, sekarang saya udah masuk dalam pemahaman tentang aktivitas. Mungkin ada muda sebelumnya pernah dengar tentang istilah penting, mendesak. Penting mana sih mendesak? Kayaknya semuanya penting-penting aja, semuanya mendesak-mendesak aja gitu ya. Kalau di rumah mendesak aja semuanya gitu ya. Nah,
saya berharap dengan penjelasan tentang penting dan mendesak ini dapat memberikan pemahaman baru kepada ayah dan bunda mengenai aktivitas-aktivitas yang terjadi di rumah. Kita mulai. Karena ini penting banget ketika kita tahu, paham bahwa oh aktivitas yang situasi ini nih sebenarnya nggak mendesak-mendesak banget gitu. Lalu saya mesti ngapain gitu ya. Itu akan sangat membantu. Kita mulai dengan apa itu maksudnya dengan aktivitas yang penting. Aktivitas penting. Aktivitas penting itu artinya aktivitas-aktivitas yang mendukung ayah dan bunda mencapai tujuan. Tujuannya apa nih? Oh, saya tujuannya mau balance nih antara WFH saya dengan saya menemani anak, gitu ya. Gimana ya caranya? Nah, itu ada dua. Tujuan yang jangka panjang, yang balance tadi, ada juga tujuan yang pendek-pendek, yang kecil-kecil. Tujuan jangka pendek itu, oh ya, berarti kalau saya mau tujuan besar saya adalah situasi rumah ini balance, gitu ya, saya harus bikin juga dong tujuan-tujuan kecil. Oh iya, tujuan saya pokoknya targetnya saya nih anak bisa belajar sendiri. Karena kalau belajar sendiri, saya sedikit bisa menggunakan waktunya untuk tujuan saya sendiri. Itu penting. Lalu apa itu mendesak? Mendesak itu ada karakteristiknya. Kalau tadi si penting karakteristiknya adalah pokoknya itu menyangkut tujuan yang kita capai. Kalau mendesak itu menyangkut dengan perhatian segera. Jadi sesuatu aktivitas yang harus sekarang juga harus dilakukan gitu. Karena itu ada dampaknya. Konsekuensinya besar kalau nggak dilakukan. Contohnya apa sih? Contoh kecil nih ya, saya pakai contoh. Beras habis di rumah. Gitu. WFH, tiba-tiba beras habis di rumah gitu. Bingung ya makannya apa gitu. Atau kepala kakak terbentur meja berdarah gitu. Nah itu sesuatu yang harus segera. Kan nggak mungkin didiemin ya, tunggu 1-2 jam, 3 jam. Enggak, pasti. Atau project deadline. 1 menit, jam 3 udah disubmit gitu ya. Itu langsung sifatnya langsung mendesak. Itu salah satu yang mendesak. Nggak bakal nggak yang penting aja. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Tapi sesuatu yang harus segera, tidak bisa ditunda-tunda, itu adalah mendesak. Kira-kira seperti itu pemahamannya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Iya. Ada pertanyaan dari Ibu Febri. Ibu Febri bertanya, aktivitas seperti apa sih Bu Diana yang penting dan mendesak? Sebab sepertinya saya masih bingung perbedaan yang terkait dengan penting dan mendesak. Setiap kerjaan di rumah itu menurut saya selalu penting dan mendesak semuanya, kira-kira begitu. Iya betul ya, kayaknya semuanya penting dan mendesak gitu. Betul. Oke. Betul. Oke. Itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Itu pasti akan terbahas dan berharap itu pasti akan terjawab gitu ya. Mungkin saya lanjutkan dulu atau ada pertanyaan lain yang bisa nanti pertanyaan Ibu itu akan saya jawab di slide berikutnya. Oke. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan lain, saya langsung coba ke slide berikutnya aja. Saya melanjutkan ya. Berarti, jadi pemahamannya dasar bahwa penting itu apa, mendesak itu apa, karakteristiknya harus dipahamin dulu. Penting terkait dengan tujuan, mendesak terkait dengan saat ini. Itu karakteristiknya. Baru kita masuk pada langkah-langkahnya. Nanti dalam langkah-langkah ini, pembahasan pertanyaan Ibu tadi tentang aduh penting mendesak itu akan saya bahas. Saya janji pasti akan terbahas itu. Makanya itu nanti karena itu akan ditentukan dalam prioritas. Tapi sebelum sampai masuk ke sana, saya kasih gambaran dulu biar Ibu saat memahami itu akan tergambar. Oh, ini kenapa sih? Ini caranya bagaimana? Karena kalau kita udah tahu karakteristiknya, kita bisa berangkat masuk ke dalam langkah-langkahnya. Jadi ini adalah 9 langkah yang saya rangkum dengan dasarnya. Yang dilakukan perlu dengan 4 prinsip dasar pertama. Yang tadi saya jelaskan, dengan sikap-sikap yang tadi, ini akan dilaksanakan. Yang pertama, tentukan tujuan. Jadi, ayah dan bunda di sini bisa tentukan tujuannya. Tentukan tujuan saya tuh mau, kan banyak ya tujuannya. Tadi bisa tuh tujuan yang besar.
saya mau mengurus rumah supaya situasinya tentram, nggak berabak-berubuk, saya nggak kewalahan. Itu tujuan utamanya. Kemudian dituliskan nanti aktivitas-aktivitasnya apa, baru kita bikin prioritas. Nah, di bagian langkah kedua inilah pertanyaan Ibu tadi akan saya jawab. Di situ nanti akan terbagi, kita akan memahami aktivitas-aktivitas itu untuk menentukan prioritas yang mana duluan, yang mana benar-benar penting dan mendesak. Lalu baru kita bikin breakdown-nya. Tentukan perinciannya. Seperti apa sih? Setelah itu bagi tugas. Karena prinsip dasarnya adalah kita ini dalam situasi di rumah. Pekerjaan itu digabungin. Dan ini adalah tanggung jawab bersama satu keluarga. Jadi ada satu fase di mana kita harus berbagi peran dan berbagi tanggung jawab. Kelima, kalau udah bagi peran, baru nanti atur kembali jadwalnya seperti apa. Kemudian atur pemanfaatan rumahnya, ruangannya seperti apa, baru bisa dikerjain. Apa sih yang dikerjain? Nanti saya akan bahas lebih detail. Nah, kalau sudah kerjakan dari yang paling sulit, kalau sudah berhasil, semua sudah beres, tetap harus dirayakan. Kenapa? Tadi menyangkut dengan prinsip keempat tadi. Ketika kita merayakan keberhasilan, kita tanpa sadar membuat kita merasa kayak habis capek tuh ada yang mengasih apresiasi, itu diri kita sendiri juga bisa kasih apresiasi. Dan berhasil ciptakan tujuan. Ini adalah 9 langkahnya, dan saya akan membahas satu persatu. Kita akan mulai dengan langkah pertama, tentukan tujuan. Kalau udah ngomongin tujuan, mungkin beberapa ayah dan bunda udah ikut sesi sebelumnya, saya tuh bilang ini masalahnya sebenarnya kompleks ya di dalam rumah ini gitu ya. Jadi untuk menentukan tujuan kita harus meluangkan waktu kita untuk berpikir dan merenung. Saya mau mentargetkan tujuannya yang mana dulu. Kemudian dituliskan tujuannya dengan jelas. Kenapa saya di sini menekan kata tuliskan gitu ya. Jangan di awang-awang. Kalau di awang-awang kita suka ke distorsi pemikiran kita, analisa kita yang mana dulu kita pusing sendiri. Tapi ketika itu dituliskan dalam kertas, terserah mau kertas sendiri, mungkin dituliskan, kita akan dengan real melihat masalah itu depan mata kita, gitu ya. Tujuan-tujuan kita mau apa. Nah, ini saya kasih contoh tujuan-tujuan yang jelas seperti apa. Ketika bicara tujuan yang jelas, tulis aja. Aduh, saya pengen apa ya? Oh, situasi rumah terkendali, rumahnya terapi, anaknya belajar mandiri. Aduh, kerjaan ada proyek A, jadi selesai, pekerjaannya lancar, bisnisnya lancar, gitu ya. Ditulis. Dari sini kenapa saya tulis ada yang warna merah, ada yang enggak ya? Gitu. Karena saya ingin memberitahu bagaimana contoh tujuan yang jelas dan tujuan yang belum jelas. Nggak salah, tujuan yang belum jelas bukan berarti salah. Tidak. Tapi kita kadang-kadang butuh menulis tujuan-tujuan yang masih besar, yang nggak jelas. Kayak situasi rumah terkendali, kenapa itu belum jelas? Terkendali, karena definisi terkendali apa nih? Rumahnya nggak kebakaran gitu, atau rumahnya nggak kayak kapal pecah, yang mana gitu. Nah, tapi ketika ayah dan bunda menulis, oh rumah rapi, langsung spesifik, oke. Meaning terkendali itu spesifik rapi. Karena bisa jadi ada juga keluarga yang rumahnya rapi, tapi kondisi terkendali yang dimaksud adalah secara emosional. Nggak teriak-teriak tiap hari jatuh anak, itu bisa jadi. Jadi ketika spesifik tertulis, ayah dan bunda ada banyak tujuan-tujuan yang kecil dan itu nanti akan sangat membantu ayah dan bunda mencapainya. Di sini kayak anak belajar mandiri itu spesifik. Target project A jelas. Pekerjaan lancar, semua orang yang mempunyai pekerjaan lancar. Tapi pekerjaan yang mana yang ingin diselesaikan, yang mana yang ingin lancar. Bisa tetap bertahan menghadapi krisis. Jadi jelas, oh saya lagi harus mikirin bisnis strategi, gitu. Jadi, nah dengan adanya contoh ini, saya tidak bermaksud membuat ayah dan bunda merasa terbebani. Oh iya, saya harus katanya Diana harus jelas banget nih. Jadinya kalau nggak jelas, nanti nggak bisa. Jadi, jadi akhirnya ngetak. Jangan kayak gitu juga. Tapi tulis aja dulu. Apapun yang terpikir, nanti baru dieliminasi atau direnungkan kembali. Oke, ini ternyata lebih jelas sih, lebih jelas. Kenapa saya mengencourage ayah dan bunda melakukan ini? Yang saya paparkan sejam ke depan ini, sebenarnya adalah skill, keterampilan. Jadi kalau dilatih terus-menerus, lama-lama akan sangat lebih luas, lebih terbiasa, gitu ya. Jadi dilakukan aja. Kalau udah tujuan yang jelas, dibuat dalam bentuk list.
Kenapa? Tadi saya bilang ditulis, bikin list itu kan gampang trackingnya. Jadi kalau misalkan nanti udah berhasil, oke, checklist gitu. Kita bisa tahu perkembangan, oh iya yang ini tuh kok kayaknya rumah rapi udah beres, tapi target kerjaan kok nggak selesai, ini ada apa ya? Nanti itu yang akan bisa menjadi Ayah Bunda evaluasi. Jadi tentukan tujuan, poinnya adalah seperti itu. Kalau sudah tentukan tujuan, kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu adalah tentukan prioritas. Nah, di sini saya akan membahas lebih jauh tentang kenapa harus paham penting dan mendesak karakteristiknya. Lalu pertanyaan Ibu tadi, semuanya kayaknya rasanya penting dan mendesak gitu ya. Jadi ini penting dan mendesak ini mungkin ada beberapa yang pernah dengar namanya Eisenhower Decision Matrix gitu ya. Jadi ini adalah matrix, ada penting dan tidak penting, mendesak dan tidak mendesak. Di situ ada kuadran-kuadran di mana ayah dan bunda bisa dibantu untuk menentukan dan menelaah lebih jauh yang manakah aktivitas yang ternyata penting dan mendesak, yang penting tidak mendesak, yang tidak penting tapi mendesak gitu-gitu ya. Nanti saya akan jelas satu-satu. Ini matriksnya, kita mulai dari yang pertama. Kuadran pertama, ini yang tadi ditanya penting dan juga mendesak. Kayak apa sih karakteristiknya? Pertama, aktivitasnya ini nggak bisa diprediksi. Jadi kalau ayah dan bunda menemukan situasi di mana itu nggak diprediksi, nggak nyangka itu terjadi gitu. Nah itu biasanya tuh udah pasti penting dan mendesak gitu ya. Kedua, ada karakteristiknya lagi kegiatan aktivitas yang penting dan mendesak juga. Biasanya itu aktivitas yang bentuk dari hasil ditunda-tunda gitu. Karena ditunda-tunda, jadinya mendesak deh, penting juga gitu ya. Deadline ditunda-tunda, mendesak banget dikerjain gitu. Nah, jadi dalam kuadran penting dan mendesak ini ada dua karakter yang tiba-tiba banget yang nggak kita pikirkan. Lalu ada juga yang karena kita tunda-tunda. Contohnya gitu ya. Situasi saat Anda lagi online meeting, penting ya. Terus tiba-tiba kakak nangis nyamperin gitu, udah berdarah lagi gitu ya. Nah kenapa tuh gitu? Ternyata kebentur gitu. Itu penting dan mendesak sekaligus gitu ya. Nah kondisi yang mana nih yang penting mendesak? Kondisi si kakak. Jadi harus dilakukan apa? Itu situasi di mana yang mana pernah ada orang tua menduga anaknya lagi main pasti langsung kejedot gitu ya kan itu tidak bisa diprediksi. Jadi yang dilakukan adalah minta izin dengan online meetingnya langsung segera mengobati kakaknya gitu ya, mengobati kepala kakaknya karena itu udah penting dan mendesak. Jadi kondisi penting dan mendesak adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan kadang-kadang akibat karena kita menunda-menunda. Lalu apa dong ya kegiatan-kegiatan yang penting tapi nggak mendesak? Yang masuk kuadran 2 berarti yang mana dong? Benar kata Ibu tadi ya, semuanya rasanya udah penting dan sekarang mendesak karena harus dikerjain duluan. Melewat penjelasan ini saya berharap sudah mulai nih terpisah nih, mana nih yang benar cari-cari kegiatan saya yang mana nih udah masuk ke kuadran 2. Ciri khasnya apa sih? Pertama, tanyakan dulu, balik lagi, tujuannya Anda tuh apa? Kalau tujuannya tadi saya pengen anak saya mandiri, saya pengen situasi rumahnya itu terkendalinya rapi, anaknya biar mandiri, kerjaan saya juga beres. Itu kan jelas tuh ya, tujuannya jelas. Nah, aktivitas penting itu dilakukan untuk mencapai tujuan itu, tapi nggak mendesak karena bisa dilakukan nanti dengan jadwal. Makanya di sini poinnya adalah dibuat rencana. Contoh, Anda ingin anak Anda belajar mandiri ketika belajar online gitu ya. Itu bukan sesuatu, balik lagi prinsip pertama, proses ya. Nggak ada anak yang baru hari ini datang, mamanya ngajarin 24 jam, bahkan ya, langsung besoknya anak bisa langsung belajar online. No. Itu suatu habit, sesuatu yang dipelajari sampai akhirnya anaknya otomatis. Sama juga dengan ibu. Nah, ketika prinsip itu kita pahami, kita akan tahu bahwa itu sebenarnya tidak mendesak. Tapi itu penting. Jadinya, karena itu penting, itu harus dijadwalkan secara rutin, lalu dilakukan secara berkala, dan dijadwalkan. Nah, itu yang akan membuat kita paham, oke, mana nih yang mendesak dan penting, dan mana yang penting dan tidak mendesak. Contohnya tadi mungkin dari jawaban itu saya bilang, oke, eksplorasi di strategi-strateginya ya, lalu dibuat rencananya. Yang kuadran ketiga, biar gampang ingat, pokoknya kuadran 1 itu tadi langsung dilakukan, kuadran 2 itu rencanakan,
kuadran 3 minta tolong orang lain. Help gitu ya. Minta tolong orang lain supaya kita tahu yang mana yang ternyata aktivitasnya ini mencegah Anda mencapai tujuan Anda. Tujuan yang penting itu ya. Jadi ini sebenarnya udah nggak penting gitu loh. Makanya dalam situasi ini Anda harus belajar untuk berbagi peran dan tanggung jawab. Ini adalah aktivitas-aktivitas di kuadran 3, aktivitas-aktivitas yang nantinya Anda perlu berbagi peran dan tanggung jawab dengan anggota keluarga lain yang di rumah. Jadi tidak semuanya di tangan Anda, tapi berbagi tanggung jawab dan peran. Contohnya, yang biasanya bertanggung jawab mengajar adik belajar, itu biasanya misalkan bunda lah mengajarin gitu ya. Tiba-tiba biasa jadwalnya jam 4, jam 5 itu udah mulai ngajar, itu biasa free lah ya. Tiba-tiba ada telepon penting, online meeting penting dengan Sarung, nggak bisa diganggu. Dulu ya. Jadi si telepon online meeting itu tiba-tiba jadi mendesak tuh, harus dilakukan satu juga. Nah, kegiatannya yang menemani belajar itu bisa didelegasikan dengan cara apa? Dengan minta tolong kakak atau pasangan untuk mendampingi adik belajar. Dengan ada pengaturan ini, udah terlihat ya bahwa sesuatu semuanya bergerumbung tadi jadi akan penting dan mendesak, mulai satu-satu mendapatkan tempatnya masing-masing gitu. Oke, dan terakhir ini biar gampang ingat, diabaikan. Kok diabaikan, ngapain sih memangnya gitu ya. Jadi ada beberapa aktivitas yang sebenarnya itu bentuknya sebagai gangguan buat kita mencapai tujuan kita. Jadi memang harus diabaikan. Makanya kuncinya dari memilah sampah, siapa nih ini masukin ke kuadran 4 atau diabaikan, itu kita harus tahu limitation kita. Kita harus tahu kebutuhan kita, dan kita harus tahu tujuan kita clear, gitu ya. Kenapa? Contoh nih, Anda udah lelah seharian, udah bekerja, ngurus rumah, nemenin hari ini capek banget gitu rasanya. Tiba-tiba biasa kan kita dengan kehidupan baru ini ya, WFH ini kita ada jadwal nongkrong bareng secara virtual. Gitu. Ada yang ngajakin kita virtual hangout ya, ngobrol-ngobrol dulu gitu. Nah, ketika virtual hangout, situasinya adalah Anda lelah. Jadi apakah itu harus diabaikan atau enggak? Dengan adanya pemahaman ini, disarankan diabaikan dengan cara ditolak baik-baik ya tentunya, gitu ya, dijelaskan kenapa alasannya. Karena kebutuhan yang sebenarnya adalah Anda butuh istirahat. Dengan Anda butuh istirahat, tentunya besok Anda siap beraktivitas lain. Seperti itu. Nah, ini gambarannya. Semoga penjelasan ini bisa memberikan pemahaman kepada Ibu dan Bapak semua sekalian tentang kenapa tadi saya ngomongin penting mendesak, dan lalu penempatannya. Dan semua udah mulai terurai sedikit demi sedikit masalah-masalah di rumah. Tapi biasanya saya nggak lupa, saya pasti ada quiz time dong, kalau lagi webinar bareng saya gitu ya. Hobinya quiz time. Oke, kita mulai dengan quiz pertama. Mungkin saya akan kasihkan pertanyaan pertama tentang penting dan mendesak ini. Oke, silakan. Saya bantu kondisi rumah tetap rapi dan bersih. Maka dari itu pasti harus ada yang menyapu, mengepel, merapikan kamar dan sebagainya gitu ya. Aktivitas-aktivitas ini akan Anda masukkan ke dalam kuadran berapa? Saya bantu dengan 1, penting dan mendesak. Jadi kegiatan aktivitas itu dianggap penting dan mendesak. Jadi saya merasanya harus nyapu sekarang juga nih. Saya harus segera nyapu nih. Atau kedua, saya akan jadwalkan kapan saya nyapu, ngepel, rapikan kamar, dan sebagainya. Ketiga, kayaknya mendesak tapi nggak penting juga. Jadinya saya coba runding dan berbagi tugas dengan pasangan dan anak-anak. Keempat, nggak penting, nggak juga mendesak. Ya udah biarin aja, saya rasa nggak perlu dikerjakan. Kira-kira dari 4 pilihan jawaban, silakan diklik, di-submit, biar kita bisa tahu gitu ya. Yang benar jawabannya apa gitu ya. Oke. Kalau sudah, silakan dikeluarkan hasil pollingnya, kita lihat hasilnya.
Oke. Wah, banyak kan memilihnya penting tetapi tidak mendesak. Jadi dijadwalkan kapan saya akan nyapu, ngepel, merapikan kamar. Tapi ada juga 29% menjawab mendesak tetapi tidak penting. Jadi saya runding dan berbagi tugas dengan pasangan dan anak-anak. Oke, kita reveal ya jawabannya. Wah, jawabannya di kuadran 3. Kenapa ya? Mirip, ini memang kayak kesalahan ini kayak jebakan Batman nih. Aduh, tapi kan bisa jadi kuadran 2 benar gitu ya. Saya paham kalau ada yang jawab kuadran 2. Tapi salah satu dasar yang ingin saya tekankan juga dalam kita menghadapi situasi. Kalau ayah dan bunda tadi jelas memahami konteksnya, kalau kita memilih kuadran 2, tanpa disadari kita di otak kita, wah semuanya harus saya yang kerjakan, gitu ya. Harus semua yang kerjakan. Tapi jangan-jangan untuk merilis emosional kita, kelelahan kita, kegiatan-kegiatan ini bukan kegiatan yang penting-penting banget kok, gitu ya. Penting itu kan sesuatu tujuan, ada tujuan ya. Ini sesuatu yang mendukung kita mencapai tujuan, tapi masih terus bawah, yaitu rumah bersih, segala macam. Tapi mendesak, kalau nggak dibersihin, rumahnya kotor terus, gitu kan. Jadi pilihan kuadran 3 itu ada yang paling tepat. Kenapa? Karena tadinya yang hanya saya mengerjakan, akhirnya dibagi menjadi beberapa orang mengerjakan. Bisa lebih rutin, juga otomatis kondisi rumah akan jadi lebih baik. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita coba dengan kuis yang kedua. Kita lihat lagi pemahamannya. Kuis kedua. Oke. Kasusnya gini. Hanya Anda, salah satu ya, ini boleh ayah atau bunda ya. Hanya Anda, satu orang saja yang mampu memasak makanan nih di rumah. Jadi tampaknya kalau orang lain yang ngerjain, udah pasti udah waktunya lebih lama lagi gitu ya. Nah, kira-kira dengan kondisi seperti ini, aktivitas memasak itu sebaiknya masuk kuadran 1, 2, 3, atau 4. Apakah 1, saya harus masak sekarang juga, atau kedua, oke, saya masak setiap hari, saya akan jadwalkan jam menunya, atau ketiga, saya tetap minta pasangan saya masak setiap hari. Saya mendelegasikan tugasnya ke pasangan saya. Atau keempat, udah online aja. Tinggal klik, pakai jempol, dapat makanan. Jadi nggak usah capek-capek gitu ya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Silakan diklik, di-submit, terus kita akan bahas. Oke. Kalau sudah, kita lihat hasil pollingnya. Wah, ini 88% berkata bahwa saya akan masak gitu ya. Saya akan jadwalkan jam dan menunya gitu ya. Oke. Nah, persis jawabannya. Selamat, Anda sekarang jadi chef. Tinggal buat jadwal dan memasaknya. Jadi benar, ketika kalau itu adalah kemampuan terbesar kita ya, kita masak daripada orang nanti pasangannya lama banget nggak selesai ya, 1 jam cuma ngupas kentang doang, atau 1 jam cuma potong bawang doang gitu ya, lebih baik kita gitu, tinggal kita atur jadwalnya, karena itu sesuatu yang penting tapi nggak mendesak. Begitu jadwalnya dibikin, menu itu akan lebih membantu. Kita lanjut langsung ke soal ketiga. Oke, soal ketiganya. Nih, soal ketiganya. Mata Anda sudah capek banget nih main online meeting seharian gitu. Jadi Anda merasa butuh nonton. Kira-kira aktivitasnya ini masuk kuadran berapa? Apakah saya harus nonton, takutnya ketinggalan episodenya? Atau kedua, saya akan nonton, tapi saya kasih jadwal cuma 30 menit aja. Atau saya harus nonton nih, kan besok masih ya harus nonton sih sebenarnya, meskipun besok masih bisa tahu, tapi yaudah nonton aja gitu ya. Atau keempat, saya mendingan memilih tidur karena mata saya udah capek banget gitu ya, atau saya butuh istirahat. Oke, dipilih langsung. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, sekarang kita lihat. Mungkin kita langsung lihat hasilnya.
Oke, 86% langsung pilih dan memilih bahwa oke itu kita memilih tidur. Apakah betul? Oke, ya karena istirahat mata. Jadi balik lagi ya, patokan apakah kita harus mengabaikan itu kita harus memikirkan kebutuhan yang kita. Kalau memang kebutuhan kita adalah benar-benar bersosialisasi, ya silakan bersosialisasi. Tapi apakah kebutuhan sosialisasi kita lebih besar dibanding kelelahan fisik kita? Itu menjadi jawabannya. Yang terakhir, seperti apa sih kondisinya? Silakan poin terakhir sebelum kita akan lanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Oke. Anda sedang fokus mengerjakan pekerjaan rumah di sini. Ternyata sore ini batas waktu adik mengumpulkan tugas ke sekolah. Situasinya seperti apa? Pertama, apakah segera membantu adik mengerjakan tugasnya, baru kembali lanjutkan kerjaan kantor, atau kedua, nanti aja bantu adiknya, mungkin gurunya nanti juga akan mampu gitu ya. Lalu ketiga, minta tolong sama pasangannya atau sama kakak untuk supaya mereka kayaknya juga lagi ngejar deadline. Atau pada terakhir, diamin aja si adik, nanti juga adik nanti juga adik kerja sendiri lah ya. Saya tetap aja ngerjain pekerjaan saya. Kira-kira ayah dan bunda dengan situasi ini akan menanggapi situasi ini pada kuadran berapa? Oke, silakan diklik. Oke, kalau sudah kita lihat hasil pollingnya. %100 ya. Iya, 1%. Karena itu mendesak lah ya. Satunya juga di situ. Oke, jadi yang mau saya tekankan kenapa ini saya anggap mendesak, karena kita perlu paham bahwa kegiatan kantor kita saat itu ternyata bisa direncanakan. Apa sih poinnya dari semua kuis ini? Penjelasan pada langkah kedua. Tadi udah ada tujuan, sekarang kita masuk prioritas. Prioritas ini agak panjang, agak padat, tapi ini adalah part dari semuanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi yang ada pertanyaan bagus, aduh semuanya terkesan penting mendesak, tapi kalau kita paham, kita sudah bisa mulai memilah-milah. Oke, yang mana di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Lalu setelah kita memilah-milah, kita akan lebih banyak fokus pada kuadran 2. Karena kuadran 2 adalah kuadran yang paling butuh pengaturan. Kalau kuadran 2 tidak kita atur dan kita tidak disiplin melaksanakannya, nanti dia akan pindah ke kuadran 1. Akhirnya karakteristiknya yang kuadran 1 yang harusnya hanya yang tidak bisa diduga, kayak kebentur, atau nanti mungkin ada atap bocor tiba-tiba, gitu, itu kan nggak bisa diduga. Akhirnya menjadi sesuatu yang akibat kita menunda-nunda. Itu yang harus dihindari. Kalau sudah paham langkah 1, langkah 2, kita akan masuk ke langkah 3. Langkah 3 adalah bikin perincian. Tujuan jelas. Ini makin lama makin mengerucut nih. Tujuan jelas, kemudian kita atur prioritasnya, kita pilah-pilah, dan di prioritas kita akan kelihatan, oke, saya hanya fokus di kuadran 2 dan 1. Kenapa? Karena kuadran 3 dan 4 itu akan nanti dibagi-bagi gitu ya. Nanti akan ada tempatnya masing-masing gitu. Sekarang perincian diberlakukan pada kuadran 2, aktivitas kuadran 2. Ngapain aja? Tulis aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan Anda. Jadi kalau Anda punya tujuan jelas, lalu untuk mencapai tujuan itu aktivitasnya banyak, dibikin perinciannya. Oh, saya mau aktivitasnya ini. Lalu dibikin durasinya. Baru kita bisa bikin timeline-nya. Biar nggak panjang-panjang, nggak lama-lama, saya pakai contoh aja. Ada 2 hal seperti ini. Yang pertama ada breaking down, kemudian chunking. Kalau bicara breaking down, itu ada, kalau ada mudah bisa lihat, ada tujuan, rincian aktivitas, durasi pengerjaan. Lalu chunking kalau kita lihat cincang ya. Jadi di dunia pendidikan juga ada istilah chunking, kita cincang jadi kecil gitu. Itu biasanya saya bilang ke penyesuaian. Saya pakai contoh aja biar gampang dimengerti. Kita breakdown dulu. Kalau istilah saya bilang perincian, artinya tujuan harus ada jelas. Anggaplah kita pakai contoh tujuan ayah dan bunda dalam bekerja. Oke, saya pengen bisnis ini tetap bertahan. Tujuan dalam hal bisnis dengan cara, oke, ada satu proyek yang harus saya selesaikan.
Rincian aktivitasnya apa? Oh, kalau bikin project ini harus ada bikin proposal sama desain programnya. Durasinya berapa lama? Oke, kayaknya bikin proposal butuh waktu 5 jam, desain programnya kayaknya saya butuh 14 hari. Oke, pertanyaan berikutnya ketika Anda sudah tahu durasi pekerjaannya, apakah 19 jam dan pemahaman waktu ini kita akan lihat bahwa oke, ternyata ini sesuatu yang bisa dipecah-pecah nggak? Oh bisa, kenapa? Karena kebanyakan kegiatan-kegiatan seperti ini biasa masuk kuadran 2. Jadi kita lakukan chunking. Dipecah-pecah, dicincang-cincang, dirapikan dalam timeline panjang. Tadinya yang 19 jam dalam 1 hari, nggak mungkin. Oke, saya pastikan 3 hari. Jadi saya alokasikan 2 jam per harinya untuk saya ngerjain proposal. Selama 3 hari, dan desain programnya 4-5 jam per hari selama 3 hari berikutnya. Itu namanya chunking. Jadi ada dulu dicincang-cincang, dirapikan. Gitu ya. Itu tentang pekerjaan. Lalu kalau sama anak gimana? Gampang kalau tentang pekerjaan kita lebih related. Sama anak juga sama. Balik lagi, basicnya adalah tujuan. Waktu pendampingan, saya mau waktu tujuan saya gimana caranya supaya waktu saya untuk mendampingin anak berkurang. Jadi rinciin aktivitasnya. Oke, kalau saya mau durasinya berkurang, 1, saya harus tahu nih kalau anak ini ngerti dulu nih tentang pola belajar online. Kedua, kayaknya saya harus ngajak diskusi deh. Kalau nggak, saya nggak tahu dong dia ngerti apa nggak materinya. Ketiga, kayaknya kalau dia nanya-nanya sama saya harus dampingin dia. Itu ada 3 kegiatan tuh yang harus dilakukan supaya kita lama-lama bisa melepas anak itu jadi lebih mandiri. Oke, kita checklist dulu durasinya, kita hitung durasinya berapa. Kira-kira anaknya ngerti tentang polanya ini kalau saya jelasin berapa lama ya? 4 jam. Kalau diskusi tanya jawab, kalau setiap hari 2 jam cukup nggak ya gitu. Atau ngedampingin anak yang belajar mereka 2 jam 3 jam saya temenin. Kira-kira seperti itu. Kita atur, kita telah lagi apakah 4 jam 1 hari langsung anaknya diberikan. Balik ke prinsip pertama, ada proses. Apapun itu pasti ada proses. Jadi kalau 4 jam sekaligus, itu tidak berprosesnya, kebayang ya, 4 jam dijelasin kayak padat banget. Tapi ketika kita memilih, oke ya udah 15 menit ya selama seminggu ini, setiap awal saya akan jelasin, ayo kita ngerjainnya cara seperti apa. Kedua, baru saya pasti akan ada diskusi. Nah, jadi anaknya belajar baca-baca dulu, abis itu saya tanya-tanya nih diskusi. 1 jam, 1 jam saya disiplin mengkomitmenkan waktu saya, dan 1 jam lagi saya akan nemenin dia nanya-nanya, apa yang dia nggak ngerti akan saya bantu. Itu namanya chunking. Dan inilah namanya perincian. Jadi kebayang ya, tadi ada tujuan besar, ada prioritasnya, kemudian kita zoom in, masuk, oke, saya mau ambil prioritas yang ini, yang akan dijadikan saya breakdown, kemudian akan saya atur satu-satu dalam penyusunan waktunya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Oke, Diana. Thank you untuk beberapa slide-nya. Ya, Din. Semoga tadi yang Bu Febri sudah makin paham dengan jawab ya. Baikkan betul terkait dengan penting dan mendesak. Jadi kalau bisa sedikit diulangi, penting itu terkait dengan aktivitas ayah dan bunda supaya untuk mencapai tujuan, sedangkan mendesak itu lebih kepada menyangkut perhatian dengan segera dan ada konsekuensi kalau itu tidak dilakukan. Oke, Jana. Nah, ini mengenai pertanyaan, Din. Ada pertanyaan dari Ibu Sydney. Ibu-ibu lagi nih, Din. Ini tadi Ibu Sydney bertanya, saya pernah baca buku terkait dengan 7 Habits. Di situ disampaikan bahwa kegiatan kita itu diupayakan agar 80% itu adalah terkait dengan yang penting dan tidak mendesak. Kalau nggak salah tadi di kuadran yang kedua ya, yang penting tidak mendesak. Apa begitu ya? Gitu. Iya, gitu. Oke. Iya. Oke, saya membantu tadi mungkin semoga agak sudah terjawab gitu ya. Emang akhirnya kayak tadi maka tadi pada perinciannya saya bilang ketika ada tujuan, ini 7 Habits ini memang juga 7 Habits cukup mempengaruhi dalam pembahasan kita hari ini. Jadi kalau kita lihat ada tujuan kemudian kita lihat prioritas, tadi langkah kedua, maka saya akan ngebahas tentang prioritas itu. Nah, yang menjadi sorotan memang ada kuadran 2, yang penting tapi nggak mendesak.
Kenapa? Karena pada dasar itu sesuatu yang paling bisa kita atur, gitu ya. Itu paling bisa kita atur dan itu related banget sama tujuan kita. Kenapa? Karena ketika kita sudah melihat, tadi saya bilang prioritas, ketika kita udah bikin prioritas, kita akan tahu yang mana yang akan saya delegasikan, artinya bisa orang lain mengerjakan, yang mana saya bisa abaikan. Berarti tinggal hanya 2 yang akan sangat related sama kita. Antara yang kuadran 1 yang penting dan mendesak dan harus segera, sama yang penting tapi tidak mendesak, gitu ya. Nah, yang pasti penting dan mendesak ini sesuatu yang segera, berarti tinggal terakhir. Nah, makanya yang ini ketika kita sudah bisa mengolah yang ini, otomatis semuanya itu akan lebih teratur. Makanya kenapa tadi saya sempat bilang perinciannya itu akan menjadi target utamanya akan dimulai dari yang kuadran 2. Itu mungkin akan saya jelaskan lagi di langkah-langkah berikutnya akan lebih relatable lagi. Kira-kira mungkin itu dulu saya jelaskan sambil saya melanjutkan dengan yang slide berikutnya. Oke. Oke, Diana. Kalau gitu, ya, saya lanjutkan dulu biar mendapat gambar lebih jelas gitu ya. Nah, ini pada tadi langkah 1 tujuan, 2 bikin prioritas, 3 perincian. Perincian tadi seperti ini tadi yang Ibu sempat tanyakan itu adalah perinciannya kebanyakan di kuadran 2-nya gitu ya. Nah, di langkah 4 ini kita sebenarnya lagi mengulik kuadran 3, yaitu berbagi peran dan tanggung jawab. Nah, ini adalah satu paradigma yang perlu saya tekankan gitu ya. Bahwa setiap orang di saat kondisi pandemi ini punya tugas utama dan tugas bersama. Tugas utama ya tentunya yang urusan dengan pekerjaan, dengan perannya langsung pada beberapa anak-anak, atau tadi dengan kemampuannya, tapi ada beberapa hal juga menjadi tugas bersama. Contohnya perihal urusan rumah tangga, gitu ya. Nah, di kuadran 3 itu makanya penekanan bahwa ada beberapa hal yang bisa kita delegasikan, supaya masing-masing, tidak hanya ayah atau bunda, bahkan anak-anaknya punya tujuan pribadi masing-masing. Tujuan kerjaan, tujuan sekolah. Itu biasanya akan relatable banget di kuadran 2. Tapi supaya kuadran 2-nya lancar, terencana, dan kita punya waktu secara disiplin ngelakuin, yang lainnya harus dirapikan, yaitu dengan saling membantu, yaitu di langkah 4 berbagi peran dan tanggung jawab. Lalu ini pertanyaannya. Ini biasanya saya coba bikin lah ya, short checklist-nya gini. Apa aja sih, siapa aja yang bantuin rapiin ranjang, masakan, makanan, ini pengen udah dibahas. Dan ini bisa menjadi untuk membantu ayah dan bunda di rumah berdiskusi. Oke deh, kita atur deh, gitu. Kalau sudah langkah 4, kita bisa masuk ke langkah 5. Jadi tadi tujuan, prioritas, gitu kan, dibikin perinciannya, lalu kita bagi-bagi tugas, udah bagi-bagi tugas, udah jelas tugasnya masing-masing apa, deal, oke, sepakat, kita atur jadwalnya lagi. Kenapa harus diatur jadwal? Karena yang menjadi penyebab utama frustasi adalah banyaknya satu aktivitas atau hal dilakukan dalam waktu bersamaan. Jadi setelah prioritas delegasikan waktunya untuk mengatur rencananya. Tapi di sini harus melibatkan seluruh anggota keluarga. Kenapa? Karena konteks permasalahan mendasar dalam kondisi saat ini adalah aktivitas semua anggota keluarga di rumah di waktu yang bersamaan pula, gitu ya. Saya langsung pakai contoh aja. Ini contoh tadi, kalau ada muda ingat yang saya slide awalnya, saya ada ambil contoh seperti ini, gitu ya. Mungkin dalam bulan Ramadan ini nggak terlalu relatable karena harus bangun jam 8, sarapan, segala macam ya. Tapi saya mau air muda bisa lihat polanya gini. Kalau kita kegiatan seperti ini, lalu kita jalankan begitu aja, apa yang terjadi? Bayangkan bahwa terjadi chaos nih. Kerja pada bingung nih siapa, aduh saya harus masak, panik banget semuanya. Tapi ketika semua di-manage dengan langkah-langkah yang sebelumnya ini yang saya sudah jabarkan, jadwal ini bisa kita arrange ulang. Gitu. Arrange-nya bahkan dengan pemahaman prioritas saya di mana. Oke, prioritas saya di saat jam 9 sampai jam setengah 6 itu adalah prioritas pekerjaan saya. Tujuan sama anak-anak belajar. Jadi itu udah ada tujuan yang jelas gitu ya. Lalu kita bisa diskusikan. Bikinnya seperti apa sih? Oh ya udah berarti pagi-pagi kita bagi-bagi tugas ya. Siapa yang rapin kamar, siapa yang rumah-rumah, saya ibunya bisa masak gitu ya. Karena nanti jam 9 saya harus kerja tapi si adiknya harus
absen online nih gitu ya. Oke, berarti diatur jam segini kamu online ya. Nanti kamu belajar sendiri dulu. Karena saya lagi ayah masih meeting. Oh, mamanya udah mulai masak gitu. Jadi pembagian ini sangat flow-nya akan jelas karena kita udah tadi penerapan yang tadi kuadran itu udah jelas banget. Ada yang bagi tugas, ada yang utama. Di saat di jam 9 sampai jam 11 udah tahu nih, oh saya harus respect sama tujuan masing-masing. Kalau ayahnya saya jam 9 pasti online meeting, gimana caranya nanti komunikasiin ke anak untuk menghargai bahwa itu lagi online meeting, gitu ya. Istrinya juga harus siap-siap gitu. Lalu, oh di jam-jam tertentu ada lagi di mana bisa lebih free semuanya. Ditetapkan yuk kita ngapain, bisa aja free time, atau bareng-bareng, atau juga lanjutin rapin rumah masing-masing. Bisa dilakukan tiap hari, itu kesepakatan. Itulah gunanya pengaturan jadwal. Lalu baru tuh nanti misalkan dibikin lagi, oke di jam 8 saya kayak lebih free, yaudah saya komitmen dampingin kakak, ayahnya dampingin adik ya, di jam segini sampai jam segini. Nah, ketika pengaturan jadwal ini sudah dilakukan, otomatis semuanya itu akan berjalan lebih nyaman. Karena terakhir, kalau sudah jadwal, kita baru bisa masuk ke langkah 6. Kalau kita udah tahu jadwal, oke, jam segini adik sama kakaknya harus online, harus absen, harus belajar online. Saya harus meeting. Oke, di mana ya ruangannya gitu? Rame-rame apa di dalam kamar gitu? Apakah nyaman pertanyaannya? Nah, disinilah baru bisa kita ngatur ruangannya. Di sini kita harus paham bahwa kondisi saat ini rumah kita itu adalah tempatnya gitu ya. Ada yang indoor, ada yang outdoor nih. Kenapa saya ngomong outdoor? Karena bisa jadi kegiatan-kegiatan kakak dan adik tentang sekolah online itu harus dilakukan di outdoor juga. Nah, di sini harus ada pemanfaatan ruangan yang jelas. Jika ruangannya terbatas, pastikan diatur jadwalnya. Jadi ketika ayah dan bunda sudah melakukan 5 langkah, atau terutama 4 langkah pertama tuh di depan, biasanya langkah 5, 6 ini udah cuma tinggal eksekusinya, udah mulai sedikit eksekusi. Kasarnya gini, saya udah tahu saya harus ngerjain apa, saya tinggal atur jadwalnya, dan saya akan tentukan tempatnya di mana. Dan ini langkah ke-6. Kira-kira seperti itu, mungkin bisa dapat gambaran ya, tadi tentang jawaban pertanyaan yang sebelumnya gitu. Oke, Diana. Iya. Ya. Makin menarik nih. Kita udah masuk langkah. Ya, sudah mulai kelihatan makin kerucut ya. Udah mulai mencapai kesepakatan nih dengan keluarganya. Dengan anggota keluarga gitu ya. Betul. Iya. Ini tapi ada dua pertanyaan. Tapi pertanyaan ini merangkum beberapa pertanyaan yang lain sih. Ini menarik dari kalau menurut saya sih ini kayaknya Bapak ya, Pak Rian. Pak Rian ini kan kebutuhan yang mendesak itu biasanya berlangsung dalam waktu yang relatif panjang, sehingga membutuhkan perhatian yang besar. Nah, karena yang tadi membutuhkan waktu yang relatif panjang, maka hal yang penting itu menjadi terabaikan. Ada nggak tips yang bisa kita lakukan supaya kita itu tetap bisa mengejar goal kita yang utama? Kira-kira gitu deh. Oke. Ya, bisa. Mungkin saya membantu lagi. Kalau dengan pertanyaan ini mendesaknya dalam waktu yang lama, berarti harus mengevaluasi kembali situasi yang tadi dianggap mendesak dalam waktu yang lama. Karena pada dasarnya mendesak itu sesuatu yang harus segera saat itu juga dilakukan. Kasarnya deadline itu kayak udah nggak ada lagi nih negosiasi. Pokoknya jam 12 malam udah harus dikumpulkan, harus submit. Besok saya harus ketemu orang. Nah, itu kan sesuatu yang nggak bisa diutak-atik gitu. Kalau berkepanjangan, jangan-jangan harus ada evaluasi kembali. Apakah benar sesuatu yang berkepanjangan itu sesuatu yang mendesak? Atau jangan-jangan mendesak ini akibat adanya penundaan? Gitu. Kalau akibat ada penundaan, berarti dari kuadran 1 kita harus ngecek nih di kuadran keduanya. Jangan-jangan ada beberapa hal, sesuatu kegiatan-kegiatan penting yang perlu diatur lagi. Entah nanti dijadikan si kuadran 2 untuk diatur lagi, atau dimasukkan ke dalam delegasi, ditugaskan ke yang lain. Gitu. Jadi prosesnya itu harus dievaluasi, dan ini hal yang sangat wajar kita untuk mengevaluasi kembali. Yang mana yang
penting tapi nggak mendesak. Yang mana yang tidak penting tapi juga mendesak. Jadi ketika kita udah bisa mengalokasikan semuanya, otomatis hal-hal yang tadinya mengganggu kita untuk mencapai tujuan kita akan lebih tersisihkan gitu ya, sedikit demi sedikit. Akhirnya kita bisa kembali fokus. Kemudian dibuat prioritas itu supaya kita jauh lebih fokus mencapai tujuannya kita. Kira-kira mungkin seperti itu bisa saya jawabkan. Oke, Diana. Jadi kuncinya, kalau kata kunci yang bisa saya ambil tadi, re-evaluating ya, Din ya. Dicek kembali jadwal kita tadi ya, Din ya. Iya, betul. Oke, sip. Mungkin bisa dilanjut dulu untuk presentasinya, Diana. Iya, baik. Saya lanjutkan ke langkah-langkah terakhir. Belum sampai semuanya. Langkah 7, mungkin ada yang udah pernah ikut sesi saya sebelumnya, akan bisa lihat di sini ada si tali lagi nih ya. Talinya kusut, warnanya abu-abu lagi. Saya sengaja pakai gambarnya lagi biar kita recall dengan apa yang terjadi saat ini. Saya menganalogikan di sesi sebelumnya bahwa kehidupan masalah yang saat ini lagi bikin kita kayaknya hektik banget, berasa stres banget, itu sebenarnya kayak tali kusut gitu ya. Jadi kalau di dalam pertemuan ini saya udah berharap Ayah Muda sudah mulai sedikit demi sedikit melihat warna-warnanya. Warnanya ini, ternyata kusutnya di sini. Udah kelihatan warnanya. Lalu kalau tadi kita udah nentuin prioritas, oke, saya udah dibagi, saya mulai nentuin yang mana duluan yang harus dikerjakan. Jadi, di langkah ke-7 ini lagi dikerjain, tapi mulailah dari yang paling sulit. Kenapa sih harus dimulai dari yang paling sulit? Karena biasanya, mungkin kalau sesi sebelumnya saya selalu menekankan, ini kalau tali ya, kalau kusut banget, biasanya tuh kita narik, cari-cari yang mana, tarikannya yang pertama itu berdampak besar sehingga membuat yang longgar yang lainnya akan lebih longgar. Jadi kalau agak susah tarik pertama, tapi begitu berhasil, yang lainnya akan lebih gampang. Sama, itu adalah mindset yang akan kita bangun dengan kita mengerjakan yang sulit lebih dulu. Pertama, dia biasanya adalah inti masalah. Yang kedua, mental kita akan beda, mindset kita beda, mindset positif kita akan berbeda. Ketika kita berhasil menjalankan dengan prinsip-prinsip yang tadi ada, kita fokus, disiplin, dan pengaturannya, kita mencapai itu, kita akan melihat bahwa, yang susah aja bisa, apa aja yang gampang gini. Dan itu akan meningkatkan motivasi kita tanpa kita sadari. Itu alam bawah sadar banget. Nah, itu membuat kita akan terus merasa proses-proses yang kita lakukan, kerja keras yang kita lakukan untuk mencapai tujuan besar tadi, supaya semuanya manageable di rumah ini akan terasa lebih ringan. Karena kita fokusnya pada hasil akhirnya. Dan langkah ke-8 ini, jangan lupa, kalau sudah berhasil, harus dirayakan, gitu ya. Jangan kalau udah berhasil, ya udahlah. Nah, akhirnya nanti ini 3 langkah terakhir ini udah bermain dengan mindset yang harus kita berikan kepada diri kita untuk self respect gitu ya, bahwa kita harus menghargai diri kita harus mengapresiasi bahwa setiap tujuan dicapai selalu dengan kerja keras, termasuk Ayah dan Bunda di sini berkomitmen nih meluangkan waktu, apalagi udah ikut sesi segala macam, itu sudah meluangkan waktu untuk mencari tahu jawaban atas masalah saya. Dan itu baru mencari tahu, apalagi ketika Ayah dan Bunda benar-benar berkomitmen melaksanakannya. Itu pasti butuh kerja keras. Jadi kerja keras itu layak untuk mendapatkan reward. Reward itu menanamkan namanya secara psikologis mindset yang berbeda. Ketika kita mengerjakan sesuatu udah capek-capek terus selesai, senang. Terus tiba-tiba ada yang kayak tepok-tepok, wah hebat ya kamu ya gitu ya. Seperti itu, apa sih yang dirasain? Kayak lega, senang. Nah, experience rewarding-nya itu membuat tanpa disadari kita memprogram di kepala kita bahwa kerja keras saya ini hal yang menyenangkan. Proses saya berjuang ini sesuatu yang menyenangkan. Itu terprogram begitu terus-menerus, akhirnya kita melihat bahwa mindset kita akan positif. Oke, mencapai sesuatu itu kerja keras adalah bagiannya, dan nggak masalah gitu. Dan yang ketiga, yang terpenting dalam perayaan keberhasilan, saya selalu menekankan tentang celebrate the small victory. Jadi kemenangan kecil itu harus dirayakan. Memilih contoh ini. Kadang-kadang kita punya target nih ya, targetnya maunya anaknya, awalnya kita bilang, aduh nih anak nih kalau ngomong baru buka buku, nggak tahu ngerti, ngerjainnya nggak tahu
aduh ini susah banget sih, gitu ya. Itu anak-anak kayak gitu ya. Terus, aduh susah banget, nggak tahu ini nggak ngerti gitu. Cuman ngomong nggak tahu, nggak ngerti, nggak tahu, nggak ngerti, padahal dia belum buka bukunya gitu kan. Nah, kita kan rasanya kayak, ini anaknya nyebelin banget, kenapa sih dia nggak buka aja belum gitu. Nah, ketika kita berkomitmen, itu kan masalah awal. Tujuan kita apa sih? Tujuan kita, oke, saya pengen anak saya tuh sebenarnya, at least aja dia tuh kalau belajar bisa mandiri. Kalau nanya saya memang karena nggak ngerti. Gitu. Nah, kita harus lihat sedikit demi sedikit perubahannya dia. 1-2 hari belum tentu anak itu nggak mengeluh, gitu ya. Tapi kalau kita konsisten dengan cara-caranya, lama-lama anak itu akan berubah. Nah, ketika kita menyadari perubahannya kecil aja, kita harus menghargai dia. Dengan apa? Dengan apresiasi. Entah itu banyaklah sentuhan fisik, peluk, atau kayak gini nih, bagus nih, apapun. Sesuatu itu reward. Kenapa? Karena dia harus mengetahui kemenangannya dia. Bahwa dulu dia itu belum juga buka buku dan bilang soalnya susah gitu ya. Oh sekarang enggak, ternyata dia masih sih ngomong, ini susah, tapi ketika dia ngomong, ini susah, itu benar-benar karena dia nggak ngerti. Nah, hal itu kelihatannya sama, karena sama-sama ngeluh, tapi kita harus lihat lebih jauh, keluhannya didasari hal yang sama atau beda. Ketika itu berbeda dan itu lebih suatu perkembangan, kita harus apresiasi. Itulah namanya celebrate the small victory. Dan terakhir ini reward ini nggak selalu materi. Dikit pencet game online kado gitu ya, nggak harus seperti itu. Bahkan menurut saya apresiasi yang bentuknya kata-kata, sentuhan itu jauh lebih meaningful banget buat anak-anak gitu ya. Atau bisa reward, kasih waktu bermalas-malasan dia lebih panjang, main gamenya dia, it's okay. Atau bikin masakan seperti itu, oke. Yang penting celebrate. Dengan ucapan kita bilang, kamu udah bagus tuh nih, kamu sekarang udah bisa gini ya. Nah itu sebenarnya membuat dia juga tahu keberhasilan dia apa. Baru terakhir langkah terakhir, yaitu ciptakan tujuan baru. Ingat prinsip yang sebelumnya bahwa reward dan bikin tujuan itu adalah suatu proses di mana itu akan membuat kita berkembang. Manfaatnya apa sih? Karena kalau kita bikin tujuan baru, kita tuh punya pengetahuan dan keterampilan yang meningkat. Peluang-peluangnya untuk mengubah hasil menjadi lebih besar lagi. Kenapa? Karena kalau kita nggak melakukan perubahan, otomatis hasilnya sama. Jadi kalau kita membuat perubahan kecil dalam tindakan kita hari ini, harusnya ke depannya berbeda. Itu prinsip dasarnya. Lalu, kenapa juga tujuan baru juga pasti diciptakan? Karena ketika hal-hal lain sudah lebih terkendali, yang tadi kalau mungkin ingat fondasi awal pertama, saya menekankan beresnya ruang, waktu, kontrol semuanya, atur, di-manage semuanya. Kalau udah oke, kita akan jauh lebih tenang dan bisa leveling up. Leveling up hubungan ayah dan bunda dengan semuanya. Karena kita bisa akan masuk ke relasi yang lebih dalam. Kira-kira 9 langkah seperti itu, dan ini biar rangkum semuanya lagi. Dia yang tadi udah panjang, saya rangkum dalam satu slide lagi. Bahwa ada 9 langkah bagaimana ayah bunda dalam mengatur waktu. Dalam mengatur semuanya di rumah. Yang diawali dengan 1, bikin tujuan yang jelas. 2, dibikin prioritasnya apa. Kalau ngomong prioritas, jangan lupa kuadran Eisenhower tadi. Nanti bisa dilihat lagi rekamannya, dengar penjelasan, dilatihkan. Ini semuanya harus dilatihkan. Sehingga akhirnya terbiasa. Kemudian dibikin perincian, kuadran 2 diambil, oke saya mau tujuan yang ini, saya rincikan, saya breakdown. Dan ada di chunking, bisa-bisa timeline-nya. Supaya Anda selalu merasakan small victory itu. Bahwa oke, saya udah capek ini, oke coret, berhasil, oke coret lanjut, gitu. 4, bagi peran, bagi-bagi. Yang kuadran 3 dibagi-bagi lah ke yang lain. Anda tidak sendirian di rumah, Anda semua satu keluarga. Kalau sudah semua sepakat, diatur jadwalnya. Oke, gimana supaya semuanya berkondisi dengan baik, sepakat ya. Yang berarti udah deh, kalau jam segini si kakak aja deh yang di sini, adik di sebelah sana, sebelah mama di belakang gitu ya. Lalu bagi-bagi ruang supaya nyaman. Dan yang berikutnya terakhir, yang 3 terakhir, kerjakan dari yang paling sulit. Jadi kalau udah direncanain, harus dikerjain. Kalau enggak, nanti pindah dari kuadran 2 pindah ke kuadran 1, bukan karena sesuatu yang emergency, tapi sesuatu karena tunda-tunda. Kemudian kalau sudah berhasil, dirayakan dan kreasikan tujuan baru. Kira-kira ini materinya
9 langkahnya mungkin kita bisa dengan tanya jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai ini, silakan. Oke, Dana, thank you untuk penjelasannya. Kita saat ini sudah masuk ke bagian akhir sesi tanya jawab, tapi saya mohon izin dulu kepada Bapak Ibu karena kita masih ada beberapa pertanyaan nih, dan menurut saya pertanyaan semuanya menarik, sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Diana hari ini, bahkan apa yang disampaikan oleh Diana juga di minggu lalu ada yang bertanya gitu. Saya mohon izin sebelumnya kepada Bapak Ibu untuk membutuhkan waktu sekitar 15 sampai dengan 30 menit ke depan ya untuk membacakan pertanyaan dan juga bagi Diana untuk merespon pertanyaan tersebut. Saya mohon izinnya kepada Bapak Ibu dulu. Kalau misalnya memang disetujui, boleh menggunakan raise hand-nya. Di situ ada fasilitas raise hand. Silahkan tandai raise hand jika memang Bapak Ibu setuju bagi kami untuk menambahkan beberapa alokasi waktu pertanyaan. Karena tanya jawab ini sangat penting ya. Di sini akan menggambarkan problem yang dihadapi oleh oleh partisipan. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Di sini sudah cukup banyak yang memberikan persetujuannya untuk raise hand. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas persetujuannya. Saya akan bacakan, ini ada problem nih yang kelihatannya cukup rumit yang dihadapi oleh orang tua. Ini ada satu orang tua, dia ada yang single parent, ya, harus menghadapi semuanya secara sendiri. Bahkan kalaupun punya pasangan, katanya pasangannya sakit. Nah, ini kondisinya dia single parent, kemudian dia tidak bekerja dari rumah, sehingga dia tetap bekerja normal, kantor, tapi anak-anaknya harus belajar dari rumah. Nah, hal ini yang menyebabkan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah itu menjadi terlambat untuk disubmit, Diana. Jadi beban yang dibawa anak ini cukup banyak karena orang tuanya tidak di rumah. Kira-kira begitu. Gimana, Diana? Oke, wah. Ini saya ngerti. Saya tiba-tiba berempati dengan situasinya ya. Mungkin saya ada beberapa hal yang mungkin sebenarnya saya perlu tahu lebih banyak, tapi saya mencoba menjawab. Pertama, apakah ada orang lain selain di rumah selain anak-anak gitu ya? Karena adanya misalkan ART atau kakak yang atau mungkin keluarga yang lain ya di situ itu juga sebenarnya akan menjadi perpanjangan tangan. Saya ambil yang paling lebih kompleks masalahnya adalah sesuatu yang mungkin nggak benar-benar nggak ada bantuan gitu ya. Berarti saya coba saya rangkumkan, single parent dia harus bekerja, anaknya ada 2 di rumah. Pertanyaan pertama saya harus tahu dulu anaknya usia berapa. Anaknya usia berapa, apakah masih kecil banget, atau sudah SD atau SMP, itu akan sangat mempengaruhi. Mungkin saya akan menjawabnya nanti pada kira-kira polanya itu seperti apa, gitu ya. Lalu tadi permasalahan di sini adalah gimana caranya anaknya supaya nggak keteteran, sedangkan ayah atau ibunya ini harus bekerja normal ya, bekerja normal berarti kita asumsikan harus kerja terus, nggak bisa WFH. Artinya ada satu bahkan kebalikan dari situasi WFH nih ya, nggak bisa mengontrol lebih jauh, tapi harus ninggalin anak di rumah tanpa pengontrolan bahkan guru, gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, ada beberapa saran yang mungkin bisa saya sampaikan dengan data-data yang mungkin baru sepintas ini, gini ya. Pertama biasanya kalau seandainya jadi gini, target utamanya itu adalah ayah atau bunda ini harus bisa, ayah dan bunda mentargetkan anak itu dalam kurun waktu tertentu akan lebih mandiri dalam belajar, gitu ya. Jadi ini ada 2 nih, ini yang perlu meningkatkan skill manajemennya bahkan anak-anaknya, tapi dari si bunda atau ayahnya ke anak-anaknya, gitu ya. Dengan cara gimana? Ketika pulang kerja, saya kalau seandainya saya ngeliat pola keseharian, kan
saya anggaplah dalam normalnya mungkin tadi dengan acuan jadwal saya sekitar 4 jam, mungkin 3 sampai 4 jam di rumah setiap hari, Senin sampai Jumat. Nah, manfaatkan 3 sampai 4 jam itu untuk mendampingi. Nah, tugasnya mendampingi di sini dari awal saya bilang, ini harus ada komunikasi, harus ada pengaturan. Didiskusikan dengan anak. Saya berharap anaknya mungkin kalau di SD itu akan lebih, udah SD, SMP mungkin akan jauh lebih enak ya, karena bisa diskusi. Ini banyak kegiatannya. Pertama, di luar masalah bagaimana pahami anak, bagaimana komunikasi sama anak, yang perlu dilakukan adalah pengaturannya. Nah, harus ditingkatkan adalah kemampuan anak untuk bisa memanage. Jadi anak, balik lagi nih, anak ini harus tahu bahwa ini adalah tanggung jawabnya dia. Nah, di 4 jam itu, yang Anda bangun sebagai orang tua adalah keterampilan Anda dalam mendampingi anak itu belajar. Gitu. Di sini malah saya melihat kuncinya itu malah lebih kepada skill-skill dalam pendampingan. 4 jam itu di konteks di mana caranya Anda untuk mengecek bagaimana kesulitan dia seperti apa, dicari tahu ke dia ini, apa sih permasalahannya anak ini, sampai akhirnya anak ini selalu nggak mencapai jadwalnya gitu. Dari situlah kita bisa telaah, oh apakah anaknya ini dari pagi sampai malam nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Itu kegiatan-kegiatan itu yang harus dicek-in. Kalau saya sarankan, salah satunya adalah diskusikan dengan cara pengaturan waktu ya, diskusikan dengan anak, cari tahu masalahnya, diskusikan dengan anak, ada ngapain-ngapain aja, dibikin jadwal bersama. Lalu kalau jadwal ini cuma dibuat tapi nggak dicek, nggak ada checkpoint-nya, biasanya anak nggak ngelakuin. Jadi harus ada evaluasi. Nah, evaluasi itu bentuknya nggak perlu kayak di kantor ya. Jadi kamu hari ini udah ngapain aja, oke, checklist kamu udah, nggak usah kayak gitu. Jangan seperti itu, nanti anaknya tertekan juga. Tapi dengan kesadaran bersama bahwa oke, saya datang ke sini, saya ajak kamu diskusi nih, karena kamu tahu ya tugas-tugas kamu banyak tertinggal. Saya mau membantu kamu untuk menyelesaikan masalahmu, tapi saya juga butuh bantuan kamu untuk menjalankan kesepakatan kita. Proaktif untuk berpikir, apa sih yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi dimulai dengan diri Anda. Diatur jadwalnya, dibikin kesepakatannya, oke, berarti jam segini saya harus bikin. Kesepakat ya, kalau ada yang kamu nggak ngerti, ayah atau bunda cuma punya waktu 4 jam di malam hari, atau 3 jam di malam hari. Dan itu kita diskusikan apa yang nggak ngerti. Nah, disitulah kita bisa lakukan checkpoint di sana. Jadi, ada pengaturan dan checkpoint. Nah, checkpoint inilah yang harus konsisten. Saya memprediksi kalau itu dilakukan konsisten, awal-awal akan banyak kesulitan ya, terutama di komunikasi, kedisiplinan, komitmen. Tapi kalau ini dilakukan terus-menerus secara disiplin, sedikit demi sedikit, itu akan ada impact-nya pasti. Kenapa? Karena kita berfokus pada pengaturan supaya kemandirian masing-masing dibangun gitu. Anak mandiri dan tanggung jawab dengan tugasnya, orang tua juga berkomitmen dan proaktif untuk membantu anaknya. Itu mungkin masukan dari saya untuk pertanyaan ini sih, Adio. Semoga membantu gitu ya. Oke, Den. Saya rasa sangat membantu tadi, sangat membantu. Masih ada lagi nih, Den, beberapa pertanyaan. Nah, ini penanyanya kali ini Bapak. Jadi ini Bapak yang kedua. Oke, Bapak ya. Tadi. Ini Pak Muhammad Nur Fatoni. Dia nanya, Mbak Diana, kalau yang tadi dari 9 langkah yang tadi itu, poin nomor 2 yang tentukan prioritas, kemudian bentrok atau ketemu nih dengan poin nomor 7, ya, yang poin nomor 7 tadi yang tingkat kesulitan. Jadi mana nih yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Yang penting dan mendesakkah atau dikerjakan yang paling sulit? Oh, oke, iya, saya paham. Ya. Jadi mungkin untuk meluruskan ini pertanyaan bagus banget. Jadi gini, ketika kita bicara tentang menentukan prioritas, sebenarnya di bagian yang menentukan prioritas itu, saya ingin mengajak ayah dan bunda semua untuk merapikan dan menentukan yang mana di kuadran 1, yaitu penting dan mendesak, sifatnya tadi, yang mana penting tidak mendesak, lalu yang mana didelegasikan, yang mana diabaikan. Yang paling gampang saya abaikan, saya eliminate tentang kuadran 3 ya, sama 4 ya. Itu kan tinggal didelegasikan, Nah, kaitannya sama nomor 7 apa sih? Ketika kita melakukan
tentukan prioritas kita. Itu posisinya adalah gini, ada banyak aktivitas untuk mencapai tujuan. Lalu kita cemplungin kayak atau bring to the table, dijubrak, ditaruh di meja. Terus kita pilah-pilah nih, oke, yang ini kayaknya, mau nonton YouTube, ngikutin serial ini, kayaknya masuk kuadran 4 deh, berarti paling belakangan yang mesti kerjain. Beres-beres ini, kayaknya minta sama yang ini, atau ini, itu berarti masuk kuadran 3. Jadi kebayangnya ada beberapa aktivitas, langkah 2 itu adalah gitu, ada beberapa aktivitas banyak banget situasi di rumah, dipilah-pilah tuh, dipilah-pilah mana yang paling bisa, yang paling related untuk mencapai tujuan, itulah yang akan masuk ke dalam kuadran 2. Jadi kuadran 2 akan jadi banyak. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nah, banyaknya itu baru kita lihat intensitas kesulitan dalam mengerjakannya. Disitulah kita memulai, oke, contohnya. Mungkin saya langsung related sama, saya coba pakai kasus aja kali ya. Kasusnya misalkan, saya pakai kasus tadi saya ada bilang, oh ya nih ada anak, kita mau anak kita mandiri. Tapi anaknya ngeluh doang kerjanya, bikin online susah, ngerjain soalnya belum buka buku udah bilang susah, nggak ngerti gitu. Kayaknya kompleks banget gitu kan. Gitu. Terus kita mau menjadikan, oke, ini sesuatu yang mendesak banget sih juga enggak sebenarnya. Kenapa? Itu salah satu yang orang bilang mendesak tapi berkepanjangan gitu. Jadi setiap saatnya mendesak banget anak harus belajar gitu. Padahal kalau kita lihat itu bukan sesuatu yang mendesak setiap saat. Kalau kita melihat itu suatu proses, kita akan rilis, kita akan realize itu. Artinya kita tahu bahwa itu sesuatu yang bisa diatur. Maka itu akan masuk kuadran 2 tuh. Nah, ketika kita masuk kuadran 2, kan ada banyak kegiatan tuh nemenin anak. Pertama, ngajarin anaknya ngerti polanya dulu. Terus anaknya ini ternyata suka lupaan. Jadi kalau dijelasin konsep susah banget ngertinya gitu ya. Nanti kalau udah ngerti dia lupa gitu ya. Jadi belajarnya tuh perlu bantuan, kasih gambar lah, pakai ini lah, lama gitu ngajarinnya. Misalkan seperti itu ya. Lalu tapi anaknya ini kalau udah ngerti dia panjang. Jadi kita bisa lihat, ada tingkat kesulitan yang kita harus lakukan di sana. Dan semua itu bisa dijadwalkan. Semua itu bagian dari kuadran 2. Tapi tingkat kesulitannya kita untuk melakukannya itu berbeda-beda. Ada yang sulit banget, misalkan tadi dari 3, untuk supaya si adik mandiri. Ada yang pertama, saya harus temenin si adik mikirin strategi belajar nih macam-macam. Nanti pakai gambar atau pakai apa, karena dia nggak ngerti-ngerti. Atau dia, kedua, dia harus tahu sistem online-nya. Gitu ya. Terus ketiga, harus ngerangkum, misalkan seperti itu. Itu kan sesuatu kegiatan-kegiatan yang kesannya bisa diatur. Tapi kalau kita telaah, itu beda banget tuh intensitas kesulitannya. Mengajarkan anak ngerti pola online-nya ini loh, kalau online pokoknya kamu jam 9, buka ya, klik ini, klik itu, pencet ini, lalu disiapin, klik online. Itu akan lebih mudah, gitu ya sebenarnya. Dibandingkan kita yang harus misalkan, harus kasih gambar, siapin, mau jelasin dia tentang keliling aja, panjang, butuh 4 jam. Nah, itu yang bisa kita bilang kerjaan yang paling sulit. Jadi, hal-hal yang mendasar tentang konsep akan butuh waktu lebih lama. Itu yang dibilang kerjakan dari yang sulit. Jadi, ketika ayah dan bunda di sini sedang mengatur waktu, dari langkah kedua itu, kan ada prioritas, di kuadran 2-nya inilah, yang dijadikan, baru ditentukan lagi, dari situ intensitas yang sulit yang mana sih? Dikerjakan lebih dulu. Nah, biasanya dikerjakan lebih dulu itu akan jauh lebih membuat kita yang tadi kerjakan dengan detail-detailnya. Nanti kan di breakdown tuh, tadi kan gitu kan, prioritas yang kuadran 2 di breakdown. Ketika di breakdown kelihatan nih tingkat kesulitan lebih kelihatan lagi. Di situ kita mulai lakukan, baru nanti kita akan bisa merasakan bahwa oke, yang susah-susah itu sudah langkah-langkah yang lebih sulit sudah saya selesaikan, yang lainnya akan lebih mudah. Poinnya di situ. Semoga penjelasan ini bisa membantu ya, gitu ya. Semoga penjelasannya bisa membantu. Oke, thank you Diana. Iya. Satu pertanyaan terakhir ya Din ya, dan Bapak Ibu jangan kemana-mana, nanti di informasi akhir saya akan ada informasi yang cukup menarik buat Bapak Ibu sekalian. Nah ini pertanyaan terakhir nih Din,
Nah, kalau ini ada terkait dengan materi yang di webinar yang pertama Diana sampaikan. Pertanyaannya gini, dari Ibu Kris bertanya, di Kubler-Ross yang kurva kemarin itu kan ada di mana fase awalnya shock sampai dengan terakhirnya integration. Nah, ada nggak tips dan trik tertentu yang digunakan untuk mempercepat, untuk speed up dari fase yang shock sampai dengan yang ke integritas? Ada nggak? Oke, ini iya. Oke, baik. Seru banget nih pertanyaannya. Mungkin bagi peserta yang mungkin belum tahu, Kubler-Ross kemarin itu ada di sesi sebelumnya dibahas. Mungkin lebih detailnya akan bisa nonton YouTube-nya. Tapi Kubler-Ross intinya adalah bagaimana perubahan emosional kita terhadap perubahan yang ekstrim. Jadi saya menganalikan bahwa perubahan kita dari bekerja menjadi WFH ini adalah perubahan ekstrim. Jadi akan normal sekali banyak dinamika perasaan. Tadi ibunya ada bilang, oh dari yang dinamika mungkin dari kaget, marah, terus dia frustasi atau terus depresi, kayaknya kehilangan harapan, jadi coba-coba lagi dan sampainya dia beradaptasi. Itu proses dinamikanya. Pertanyaan menarik adalah gimana caranya biar speed up, biar dari itu biar sampai cepat-cepat ke sana. Saya tidak bisa bilang bahwa ada cara-cara khusus mempercepat, tidak. Tapi kalau saya melihat dari kacamata saya, prinsip pertama adalah kita harus melihat semua itu sebagai sesuatu proses. Jadi, kalau kita menyadari bahwa itu adalah proses, kita akan tidak menuntut bahwa ayo segera dan segera. Karena kalau kita bilang ayo segera dan segera, balik lagi ke prinsip tadi ya, yang pengaturan. Jadi kita fokusnya sama penderitaannya selama menjalankan proses sebenarnya. Tapi cara tercepat adalah kita bayangkan, kalau menghadapi situasi ini, sebenarnya beradaptasi itu dengan situasi pandemi itu kayak apa sih bayangan Anda? Gitu. Jadi create the goal, set up aja goalnya. Oke, saya tuh pengen banget, ya ampun di rumah tuh pas bangun berapi ini anak-anak bisa sering, kerjaan saya juga itu, kerjaan lancar banyak. Jadi makanya dalam sesi pertama ini saya memberikan ide utama adalah pengaturan, karena menurut saya ini fondasi utama gitu ya. Speed up, hopefully speed up bisa. Tapi saya tidak berarti dengan ini doang selesai semua, enggak. Tapi dengan ini dan dengan yang lain-lainnya, kita tanpa sadar yang diincar adalah skill Anda. Skill dalam menjalani, skill untuk beradaptasi. Jadi ketika kita beradaptasi itu, kita menerima perubahan-perubahan, menerima sesuatunya ada yang hilang. Kebiasaan itu yang kita lakukan adalah gimana saya manageable lagi ya tentang situasi yang chaos ini. Tadinya saya punya kegiatan aktivitasnya luas, tiba-tiba saya dikotakin cuma segede ini doang. Gimana ya saya bisa bergerak, saya tetap bisa bekerja? Nah, itu dengan skill-skill ini. Cara mempercepatnya, jadi kalau bisa saya jawab dengan singkatnya gitu ya, cara mempercepatnya adalah dengan mengembangkan skill-skill dalam melakukan adaptasinya itu. Adaptasinya apa saja? Seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, diawali dengan pengaturan dulu, situasi di rumah seperti apa, baru kita bisa beranjak pada relasi, baru nanti emosinya gitu. Kalau itu sudah dilakukan, biasanya tanpa sadar kita sudah melewati fase-fase itu. Kenapa? Karena fokus kita mulai berubah. Tadinya yang terfokus dengan pertanyaan, aduh saya kok merasa ini, kenapa ya gini, mulai berubah karena kita punya goal berbeda sekarang. Oke, saya pengen seperti ini, gimana ya cara ngajarin? Oke, saya coba atur seperti ini. Jadi tanpa sadar kita sudah mendidik diri kita memasuki fase eksperimen. Gitu. Itu yang menurut saya, mungkin saya pakai bahasa gitu ya, jadi tanpa disadari kita mendidik diri kita sudah masuk fase-fase eksperimen, kita mencoba-coba, mental kita dilatih untuk mencoba-coba yang mana yang paling sesuai untuk kita berkembang dan beradaptasi dengan situasi pandemi ini. Mungkin itu bisa, semoga itu bisa menjawab pertanyaannya, tadi menarik banget pertanyaannya. Oke, Diana. Thank you, Din. Iya. Oke. Iya.
Ya, nanti untuk beberapa pertanyaan kalau memang belum terjawab, kita akan bantu nanti melalui tulisan, nanti akan kami kirimkan by email. Untuk tontonan materi atau videonya nanti bisa diakses di YouTube. Ya, nanti silakan dicek di YouTube, channel YouTube-nya Melintas Cakrawala Indonesia. Di situ ada rekaman video webinar kami mulai dari sesi yang pertama sampai dengan nanti sesi yang terakhir.